Oke, shalom adik-adik, berjumpa lagi dengan Koko Adrian di sini. Oke. Untuk hari ini, ayo semua adik-adik boleh makin bersemangat lagi ya untuk di pagi hari ini, boleh bangkit berdiri. Ayo kita pujikan satu lagu ya. Kita mulai dari sekarang. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Ayo ulang dari awal ya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Oke adik-adik, ayo kita berdoa dulu untuk memulai ibadah kita pada hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu dari malam sampai pagi ini. Sekarang Tuhan, kami akan melanjutkan puji-pujian kami akan kembali meninggikan nama-Mu. Berkati juga waktu nanti kami akan mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, mari kita lanjutkan ke pujian yang kedua. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah Bapakku. Masa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, Dia Tuhan Allah kembangkanku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Ulang dari awal ya. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Masa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, Dia Tuhan Allah kembangkanku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. He's so good to you, He's so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He's so good to you, He's so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Oke adik-adik,
Masih semangat semuanya? Berarti masih berdiri, kita nyanyikan pujian lagi. Oke. 3, 2, 1. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ulang dari awal. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Oke adik-adik, kita sudah selesai memuji nama Tuhan. Sekarang boleh duduk, boleh dalam sikap berdoa ya adik-adik. Kita akan masuk ke sesi firman Tuhan, oke? Tapi sebelumnya, yuk kita memuji nama Tuhan sekali lagi. Pakailah sesuai rencanamu. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ulang dari awal. Bagaikan bejana siap dibentuk, inilah hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah turut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Mau sepertimu Yesus, sempurnakan
kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu dari awal ibadah kami sampai sekarang. Sekarang Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau berkati ya Tuhan, agar kami dapat mengerti semua yang difirmankan pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, pada hari ini kira-kira ada yang bisa menebak nggak Koko Adrian akan menceritakan tentang siapa? Ayo. Ya, kalau nggak ada yang bisa menebak, jadi pada hari ini Koko Adrian akan menceritakan tentang seorang raja, adik-adik. Nah, kalau sudah ada clue-nya seorang raja gini, ayo. Kira-kira ada yang tahu nggak? Bukan Raja Daud. Ayo. Ya, anaknya Raja Daud ya adik-adik. Pada hari ini kita akan membicarakan tentang Salomo adik-adik. Nah, bahan cerita pada hari ini akan diambil dari 1 Raja-Raja 3 pasal 3 sampai pasal 9 adik-adik. Nah, kita akan belajar ya adik-adik tentang seberapa bijaksananya ya kan, seberapa baiknya Raja Salomo ini adik-adik. Nah, jadi untuk yang kalian yang mungkin sudah di kelas besar, kalian mungkin udah agak-agak tahu lah ya cerita Raja Salomo itu seperti apa. Nah, tapi untuk yang kalian masih baru dengar tentang siapa sih Raja Salomo ini, Raja Salomo itu adalah raja yang dipilih Tuhan setelah Daud adik-adik. Jadi setelah Daud meninggal, Salomo ini salah seorang anaknya diangkat jadi Raja Israel. Raja Salomo ini terkenal dengan kebijaksanaannya adik-adik. Kira-kira kok bisa sih Raja Salomo ini kok bijaksana sekali, kok pintar sekali, itu kenapa? Nah, itu bisa kita temukan di 1 Raja-Raja pasal yang ketiga adik-adik. Nah, di pasal yang ketiga ini Salomo ini karena baru ditunjuk jadi raja, dia berdoa adik-adik. Berdoa untuk meminta hikmat. Nah, terus dia itu berdoanya mulai di ayat yang 9. Ayat yang ke-6 dulu deh adik-adik. Jadi dia berdoa dari ayat yang ke-6. Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar, dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar, itu untuk memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahta, seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, engkau yang mengangkat hambamu ini menjadi raja, menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Jadi memang si Salomo ini diangkat jadi raja itu waktu umurnya masih muda, Dede. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Di ayat 9 ini doa yang terkenal, Dede, doa yang membuat Salomo ini sangat terkenal, yaitu maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu, yang dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi Tuhan menganggap, wah, doa Salomo ini sangat baik. Dia bukan, padahal dia kan maksudnya dekat dengan Tuhan ya. Dia minta apapun pasti dikasih. Tuhan, aku mau emas, aku mau kekuasaan gitu. Aku mau Israel itu menguasai seluruh dunia gitu. Itu kan bisa ya, adik. Tapi ternyata Salomo itu minta nggak yang muluk-muluk, adik. Dia cuma minta kebijaksanaan. Nah, kalau di Alkitab bahasa Indonesia masa kini mungkin ini bakal lebih jelas adik-adik, bisa lebih kalian pahami. Jadi di 1 Raja-Raja 3 ayat ayat yang ke-9. Sebab itu Tuhan, berikanlah kiranya kepadaku kebijaksanaan yang kuperlukan untuk memerintah umatmu ini dengan adil, dan untuk dapat membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Kalau tidak demikian, mana mungkin sih aku memerintah umatmu yang besar ini? Nah, itu ada di Alkitab
Bahasa Indonesia masa kini, 1 Raja-Raja 3 ayat 9. Dengan begini Tuhan memang menambahkan dia kebijaksanaan, dan Tuhan juga menambahkan hal-hal yang lain. Seperti bisa kalian baca di ayat yang ke-11, adik-adik. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka di ayat 12, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta akan kuberikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Jadi secara singkat, Tuhan waktu itu tidak hanya memberikan dia kebijaksanaan, adik-adik, tapi juga ditambahkan kekayaan, kemuliaan, panjang umur. Karena Salomo ini dengan rendah hati, dia meminta cuma, Tuhan, aku kali ini cuma butuh kebijaksanaan untuk memimpin rakyatmu ini. Setelah Tuhan menambahkan kebijaksanaan kepada dia, akhirnya terjadilah sebuah permasalahan yang cukup besar, adik-adik. Bisa kalian baca di 1 Raja-Raja 3 ayat 16 sampai yang ke-28, adik-adik. Itu bisa kalian baca sendiri ya, karena itu terlalu panjang. Ceritanya intinya seperti ini. Ada 2 orang ibu-ibu, adik-adik. Nah, mereka itu melahirkan di hari yang sama, adik-adik. Di hari yang sama, anaknya mungkin jenis kelaminnya sama, ya kan. Nah, pada suatu hari salah seorang ibu ini lalai, adik-adik, ceroboh lah. Jadi dia menidurkan anaknya di samping dirinya. Suatu malam ibunya ini tidur terlalu pulas, adik-adik, terlalu lelap gitu. Akhirnya ketindihanlah anak ini. Ketindihan itu ketumpuan gitu. Jadi ya intinya meninggal lah anaknya ini. Setelah anaknya meninggal ini, dia menukar anak yang meninggal ini dengan anak ibu yang satu lagi gitu. Jadi ibu yang satunya, yang anaknya masih hidup ini, malah ditukar jadi anak yang mati gitu. Dan ini dipermasalahkan, dibawa sampai ke Raja Salomo. Raja Salomo cuma dengan hikmatnya, dia langsung ngomong sama ibu-ibu ini, wah sudah, jangan bertengkar gitu. Daripada kalian rebutan anak mana yang mati sama anak mana yang hidup, dia ngomong sama ajudannya, sudah, sini, bawakan pedang saya. Nanti kamu dapat separuh yang atas, ya ibu A, ibu B kamu dapat separuh yang bawah. Ibu yang anaknya mati tadi langsung dengan setuju. Wah iya betul. Daripada anak mana hidup, anak mana mati, mending dua-dua mati gitu. Sudah lebih baik dibagi 2 gitu. Sedangkan ibu yang anaknya itu masih hidup ya, yang memang dipercaya masih hidup gitu, langsung menangis sama Raja Salomo. Aduh Raja Salomo, jangan gitu. Jangan belah anak saya, sudah biarkan ibu itu saja yang memiliki anakku. Nggak apa-apa deh, asal jangan dibelah, asal tetap hidup gitu. Raja Salomo dengan kebijaksanaannya langsung mengambil anak itu dan diberikan ke ibu yang tadi menangis-nangis itu. Ya dengan gini kita tahu gitu, ibu yang memang melahirkan anaknya gitu, pasti nggak akan tega kalau anaknya saya belah jadi 2 gitu. Dengan begitu kebijaksanaan Salomo makin terkenal lagi. Raja Salomo ini juga akhirnya dipercayakan Tuhan, adik-adik, untuk membangun bait suci, ya kan.
Jadi ini bait suci pertama semenjak zaman Israel ya. Jadi bait suci kan udah dirubuhkan, dibangun beberapa kali dengan beberapa raja-raja. Dan ini Salomo ini yang pertama ya kan. Jadi dia bekerja sama dengan Raja Hiram namanya. Dia raja dari daerah Tirus yang memang terkenal dengan masyarakatnya itu jago nebang pohon, adik-adik. Pohon-pohon Libanon. Jadi memang kayu, mungkin di zaman itu kayu Libanon itu kayu yang paling baik ya. Mungkin kalau kita kan sekarang kenalnya jati gitu ya. Mungkin kalau dulu tuh terkenalnya ya kayu Libanon ini, adik-adik. Dia bekerja sama dengan Raja Hiram ini, raja orang Tirus, untuk membantu nebangi pohon. Jadi menyuruh masyarakatnya nebangi pohon, terus dialirkan ke sungai gitu, sampai ke wilayah Israel, terus diambil gitu, untuk dibangun, dijadikan bait suci gitu. Raja Hiram ini memberikan kayu Libanon, terus orang-orang Israel termasuk Raja Salomo ini mengganti kayu-kayu Libanon itu dengan gandum dan minyak zaitun. Jadi mungkin memang gandum dan minyak zaitun waktu itu memang mungkin sulit didapatkan ya, karena minyak zaitun juga jarang gitu dulu. Jadi ini merupakan benda-benda yang berharga gitu, dikasihlah ke sebagai barter gitulah, alat tukar. Jadi kayak ditukar lah intinya. Jadi Raja Hiram ngasih kayu, kita ngasih gandum dan minyak zaitun gitu. Setelah kayu-kayu terkumpul ya kan, semua dibangun, adik-adik. Dibangunlah bait suci ini. Mungkin ukurannya kalau di Alkitab itu masih ribet ya. Tapi kalau ukuran dari Alkitab bahasa Indonesia masa kini itu ukurannya panjangnya 2,7 kali 9 meter kali tingginya 13,5 meter. Itu ada di Alkitab bahasa Indonesia masa kini. Itu di bagian dalamnya. Jadi panjangnya 27 meter, lebarnya 9 meter, tingginya 13,5. Bagian depannya jadi ada kayak tamannya gitu ya, adik-adik. Itu tuh bakal ukurannya sekitar 4,5 meter kali 9 meter. Jadi kalau di Alkitab bahasa Indonesia masa kini ada gambarnya gini, adik-adik. Jadi ini bagian dalamnya yang tadi Koko bilang sekitar 27 meter kali 9 kali 13,5 meter, dan depannya 4,5 kali 9 meter. Terus di samping-sampingnya ini itu ada kamar-kamar gitu, adik-adik. Nah, kamar-kamarnya ini beda. Jadi ada 3 lantai ya kamar-kamarnya ini ke atas gitu. Kamarnya tuh tingginya 2,2 meter dan lebarnya tiap kamar itu beda-beda. Jadi kamar yang di lantai 1 itu lebar kamarnya cuma 2,2, di atasnya itu 2,7, dan yang di lantai 3 itu 3,1. Menurut perkiraan itu yang dipertebal adalah temboknya. Jadi tembok kamar yang di lantai 1 itu lebih tebal. Jadi lebar kamarnya itu lebih sempit, adik-adik. Kayak gitu. Dan Raja Salomo juga memisahkan ruangan-ruangan bait suci ya. Jadi ada ruang yang buat tamu-tamu, terus ya kan, yang orang-orang biasa datang gitu untuk mempersembahkan. Terus ada ruang para imam, ruang suci, dan ada ruang imam kepala yang tempat tabut perjanjian akan diletakkan, adik-adik. Kayak gini, kayak gambar tadi ini ya. Dia ada pelatarannya, terus ini ruang suci, ruang maha suci gitu. Ruang maha sucinya itu memang yang diletakkan tabut perjanjian itu, adik-adik. Yang dalamnya ada 2 loh batu dan benda-benda tongkat Musa juga ada di situ, sama roti mana kalau nggak salah di situ. Jadi disimpan di tabut perjanjian ini, bukti kebesaran Allah gitu. Setelah dipisahkan di ruang suci, ruang maha suci ya kan, ruang maha sucinya dipisahkan sama tirai besar itu yang waktu Tuhan meninggal tirai terbelah dari atas ke bawah. Nah itu pakai tirai. Terus ada di dalam ruang maha suci ada kerub. Kerub itu patung malaikat gitu. Patung malaikatnya ini ada sayapnya gitu ya, sayapnya nyambung gitu.
agak susah nyari gambarnya memang, jadi ya bisa dibayangkan dengan membaca Alkitab ya. Dan ya akhirnya jadi ruang suci, maha suci, pelataran, kamar-kamar ya kan, jadilah bait suci ini. Selain itu Raja Salomo juga membangun istananya sendiri itu. Istananya sendiri itu bisa kalian baca juga di Alkitab di 1 Raja-Raja 7 ya kan. Terus totalnya semua yang ada di rumah Tuhan itu bisa kalian lihat di 1 Raja-Raja 8 ayat 40 sampai 45 adik-adik. Ada 2 tiang besar, 2 kepala tiang berbentuk mangkuk yang ditempatkan di atas kedua tiang. Terus ada anyaman rantai pada setiap kepala tiang, ada 400 delima perunggu yang disusun dalam 2 jajar sekeliling anyaman rantai. Terus ada 10 kereta, 10 baskom besar, ada bejana perunggu, 12 sapi perunggu yang menopang bejana, ada kuali-kuali, sekop, mangkok, semua dari perunggu emas gitu-gitu adik-adik. Dan semua itu ini yang dari perunggu, juga ada yang dari emas. Itu di ayat 48 sampai 50. Ada mesbah, meja untuk roti, 10 kaki pelita, bunga-bunga pelita, sepit, cangkir, alat pemadam pelita, mangkok, piring untuk dupa, piring untuk bara, ada engsel untuk pintu ruang maha suci dan pintu luar rumah Tuhan gitu. Dan di sudah gitu. Jadi inilah contoh-contoh kebijaksanaan dari Raja Salomo adik-adik. Dia satu rendah hati, dia minta sama Tuhan itu seperlunya gitu, nggak minta yang serakah gitu. 2, dengan kebijaksanaan yang Tuhan beri, dia bisa membantu memecahkan masalah-masalah yang mungkin dulu belum pernah ada gitu. Kayak yang anak-anak tadi, anak 2 orang ibu yang 1 mati ya kan. Nah, dan dia juga mampu membayangkan, membangun, dia jadi seorang insinyur, arsitek ya kan, membangun bait suci, gedung yang besar dan istananya juga gitu dalam masa pemerintahannya. Jadi itu merupakan contoh kebijaksanaan dari Raja Salomo. Jadi pada hari ini ya kita bisa belajar dari Raja Salomo. Ya minta sama Tuhan boleh gitu, tapi tidak usah muluk-muluk ya kan. Ya sudah, minta apa yang kita butuhkan aja, Tuhan pasti akan menambahkan kalau memang dirasa sama Tuhan itu juga cocok buat kalian gitu. Oke, kita lipat tangan, tutup mata, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, pada hari ini kami bisa mendengar kebenaran tentang Raja Salomo. Ya Tuhan, Kau berkati kami agar kami bisa memiliki kebijaksanaan seperti Raja Salomo, dan kami bisa mengikuti perintah-Mu ya Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, sekarang kami akan melanjutkan aktivitas kami. Engkau berkati agar aktivitas kami bisa berjalan dengan baik ya Tuhan. Dan juga berkati orang tua yang sudah mendampingi anaknya untuk sekolah minggu pada hari ini. Engkau berkati dalam pekerjaannya juga Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sekolah minggu pada hari ini sudah selesai. Jangan lupa untuk datang lagi ke sekolah minggu minggu depan, oke? Dan sampai jumpa.